kebersihan sapu ini awal mulane dari nenek moyang, dari mbah buyut. Ketan sama gawe ini ki alun ini. Tahun sudah saya bertempat tinggal di desa ini yang beralamatkan di Dusun Geprekan, Desa Pocong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana 6 tahun sebelumnya saya selalu berpindah-pindah domisili, ya karena keadaan ekonomi keluarga yang saat itu masih sangat berantakan. Sebelum akhirnya keluarga saya memutuskan untuk bertempat tinggal di desa ini. Menurut cerita yang beredar dan yang sering saya dengar, entah benar atau salah, desa ini memang desa di mana mayoritas warganya adalah pengrajin sapu dari zaman kakek buyut saya. Tapi sepertinya cerita tersebut bukan hanya mitos. Terbukti memang sampai saat ini hampir seluruh warga desa ini berprofesi sebagai pengrajin sapu. Bahkan tak jarang juga anak-anak muda yang juga ikut terjun ke dunia pembuatan sapu. Hal ini juga bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena para orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara pembuatan sapu dari mulai mengolah bahan hingga menjadi sapu yang siap digunakan. Alat kebersihan sapu ini awal mulane dari nenek moyang, dari mbah buyut, dari mbah. Terus kalau saya ini generasi ketiga, jadi cucu pengrajin sapu lah. Cuma alhamdulillah kalau sekarang ini sudah ada bedanya kalau di kala waktu sama generasi pertama. Kalau dulu generasi pertama itu bikin sapu ini, kerajinan sapu ini benar-benar sekedar cuma untuk kebutuhan rumah tangga atau alias makan, kebutuhan sehari-hari untuk makan. Jadi kalau posisi sudah punya sapu, sudah punya istilahnya itu satu hari kurang lebih bikin kurang lebih sekitar 30 sampai 50 pieces per hari. Nah, kalau waktu dulu itu kalau sudah punya sapu 50 pieces itu berhenti untuk membuat karena belum ada tengkulak yang mau datang. Nah, tapi kalau sudah generasi saya ini alhamdulillah sudah ada kemajuan. Jadi sehari kita bikinlah, anggap saja kurang lebih sama anak-anak yang bikin itu sekitar 200 sampai 300 sampai 500 pieces per hari. Itu alhamdulillah sudah ada yang membutuhkan atau membeli. Dengan kata lain dipulang. Jadi nanti dipulang, nanti dijual lagi, dan begitu seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah tetangga-tetangga kota itu sudah pada tahu lah kalau di Dusun Geprekan, Mungkit, Bojong, Mungkit, Magelang ini sentralnya kerajinan alat kebersihan khususnya sapu. Jadi seandainya kalian itu mau membutuhkan alat kebersihan yang langsung dari pengrajinnya, datanglah ke desa Geprekan, tepatnya di Geprekan, Bojong, Mungkit, Magelang.
Jateng. Budi mriki keton Aku yang jenengan. ketan 6 sama gawe ngene iki aku iki. Oh, saderenge tahun 70 berarti nggih. Awang kurang setahun. Tahun 17 tekan Magelang. Nah iki enek moyang sing ngene iki ben hitam. Yen nggawa wedhuk kae lho, Mas. Nggih. Apa kae lho sing tampar kae lho, cocok didol kae lho. Nggih. Ngono kan ireng kae. Nggih. Nah, kae yen dinding-dindiri nek. Nah iki sandure aku kae. Sapu di desa ini memiliki ciri khasnya sendiri. Meski sangat banyak jenis sapu yang ada di pasaran, apalagi sudah memasuki era modern yang kita alami saat ini. Namun, para pengrajin sapu di desa ini masih tergolong pengrajin tradisional. Walaupun pada kenyataannya, banyak juga para pengrajin yang sudah mengupgrade beberapa peralatannya menjadi lebih canggih dari sebelumnya. Hal inilah yang membuat proses pembuatan sapu menjadi lebih cepat dari sebelumnya, namun tidak menghilangkan nilai tradisional dari sapu tersebut. Pengrajin sapu ini keluhannya di bahannya, terutama di rayungnya. Karena ini bisa dikatakan ada yang menamakan rayung, ada yang menyebut gelaga, ada juga yang menyebut Ijo. gelonggong, bukan, kalau hijau yang hitam. Dan ini sejenis rumput tangkai kembang. Jadi kami bisa mengambil ini itu setahun sekali panennya. Jadi kami benar-benar masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, terutama di keperayaan Bojongmungkit ini, karena sekarang ini pengrajin sapu di lain daerah itu termasuk sudah banyak. Jadi kebutuhan bahan ini harus dibagi-bagi. Nah, kami cuma keluhannya bagaimana supaya pemerintah itu ikut campur lah, karena ini sejenis rumput. Kalau seandainya pemerintah ini tahu ini di tanah-tanah perhutani ini ditanam sejenis rayung ini, membuat pengrajin sapu ini kemungkinan manfaatnya besar sekali, untuk khususnya untuk pengrajin sapu, keduanya juga untuk tanah-tanah yang masih belum dimanfaatkan. Tanah-tanah perhutani itu banyak sekali yang kosong, padahal itu hidupnya rumput ini, bahan sapu ini juga di pegunungan. Sementara ini yang kami dapat atau yang disuplai dari daerah pegunungan Slamet, Gunung Slamet itu yang di sana sudah dibudidaya. Dan seandainya nanti tidak musim, itu harganya melambung tinggi. Jadi kami sangat kesulitan untuk membagi atau biar dapat untungnya itu. Jadi nanti harga itu bisa agak menurun pas di waktu panen, itu kira-kira sekitar bulan 6, 7, 8, selanjutnya itu sudah habis. Padahal kami pengrajin sapu ini 1 tahun penuh selalu membutuhkan rata-rata per orang itu, kami di desa Bojong itu kurang lebih dalam 1 minggu itu sekitar 2 kintal, 200 kilo itu dalam 1 minggu. Padahal kami di daerah keperayaan Bojongmungkit khususnya ini pengrajin ada sekitar 500 orang, 500 pengrajin alat kebersihan. Jadi kami benar-benar masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
Oke, halo. Aduh. Ada pesan barusan. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video barusan ya, karena video ini adalah video yang barusan kalian tonton. Ini adalah video yang pertama kali saya buat sendirian, benar-benar sendirian, tanpa kru, tanpa tim dan lain sebagainya. Video perdana dokumenter memang saya mengambil yang dekat dulu, karena biasanya video-video yang kalian lihat adalah video-video mungkin mendaki gunung atau pergi kemana gitu ya. Tapi untuk kali ini saya mencoba untuk mengutik sebuah apa ya, ciri khas atau istilahnya hal-hal yang sekiranya bisa untuk dikontenkan dan didokumenter filmkan gitu. Dan mungkin di beberapa video saya di YouTube yang lainnya itu karena ada juga video dokumenter. Kalau kalian nanti bisa lihat, itu adalah video pertama kalinya saya membuat film dokumenter. Nah, dari situ saya berkepikiran untuk ya membuat, apa salahnya membuat video itu lagi, video dokumenter sebuah apa ya, budaya ataupun apalah itu ya yang bisa didokumenterkan. Nah, kalau teman-teman semuanya suka, sorry agak pelipatan karena ini mau benar-benar belum prepare, ini benar-benar habis shoot lain sebagainya. Ini saya baru mulai mau ngedit video yang tadi kalian lihat itu, dan memang tidak ada prepare, jadi maaf kalau mimik ngomong saya ini memang sedikit pelipotan gitu. Kalau kalian suka dengan video yang seperti saya bikin yang tadi kalian lihat, bisa komen, subscribe ya, like, dan juga bisa tinggalkan mungkin apa yang perlu saya kutik lagi, apa yang perlu saya dalami, dan apa yang perlu saya liput di video konten dokumenter setelahnya gitu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dan maaf juga kemarin saya nggak sempet ngonten lagi karena memang ada beberapa keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan, termasuk pekerjaan juga di luar konten ini, dan itu yang membuat saya semakin jarang upload video gitu. Dan juga kalau misalkan semua konten saya isi dengan konten-konten mendaki, kemungkinan akan sangat sekali waktu dan juga biaya yang keluar. Maka dari itu saya coba buat mengkolaborasikan isi konten mendaki gunung dengan isi konten dokumenter begitu. Jadi untuk teman-teman, makasih sekali yang udah setia menonton, yang udah subscribe, yang udah mengikuti ya, makasih sekali. Apa daya saya tanpa kalian begitu ya, walaupun ini saya masih dibilang masih sangat pemula ya guys ya untuk memulai konten ini, tapi ya tidak apa-apa lah. Oke, terima kasih, sekian, bye.